UMKM GFT yang akan saya bawakan berjudul QR Code sebagai solusi untuk mencegah distribusi pupuk yang tidak merata demi ketahanan pangan nasional. Yang pertama, kita masuk di pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Salah satu kebutuhan sumber daya tani yang perlu menjadi sorotan adalah pupuk. Pada dasarnya, pupuk merupakan kebutuhan primer dalam pertanian dengan pemakaiannya masih dapat diperhitungkan. Tetapi karena iklim yang tidak menentu, tersebut menjadikan pupuk sebagai kebutuhan yang harus diutamakan untuk ketersediaan pupuk. Perlu adanya kerjasama dengan perusahaan produsen pupuk guna memenuhi kebutuhan para petani. Dalam peraturan Menteri Perdagangan tersebut, pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Bagian kedua adalah kondisi. Kondisi distribusi pupuk menurut berita sangat memprihatinkan di berbagai daerah. Masih terdapat pupuk yang belum didistribusikan. Sebagai contoh, di Provinsi Sumatera Utara, menurut Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara, hasilnya diketahui bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumatera Utara pada tahun ini tidak cukup memenuhi kebutuhan. Pupuk jenis urea contohnya. Pada tahun 2021, Sumatera Utara hanya memperoleh alokasi subsidi sebanyak 154.916 ton, sedangkan kebutuhan pupuk yang harus dipenuhi mencapai 2 kali lipat, sekitar 300.000 ton. Tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara saja, bahkan provinsi lain juga mengeluhkan masalah yang sama, yaitu ketika pupuk dibutuhkan sekian yang didistribusikan hanya setengah saja, bahkan hanya seperempatnya dari kebutuhan pupuk di provinsi tersebut. Hal ini menyebabkan petani sangat risau dan menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur dan tanah mengalami kekurangan mineral yang dapat menyebabkan panen terlambat dan hasil panen yang tidak memuaskan. Selanjutnya kita masuk ke QR Code. QR Code adalah barcode dimensi yang diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Barcode ini pertama kali digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang. QR Code adalah singkatan dari Quick Response karena ditunjukkan untuk diterjemahkan isinya dengan cepat, menurut Rowling 2008. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pemanfaatan QR Code sebagai solusi distribusi yang tidak merata. Dengan memanfaatkan QR Code ini, penulis melihat adanya suatu terobosan baru yang dapat diterapkan untuk meminimalisir distribusi pupuk yang tidak merata sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Harapannya, dengan metode QR Code ini, distribusi pupuk bisa merata dan sekaligus dapat memperkenalkan QR Code ini pada masyarakat, terutama petani di Indonesia. QR Code ini dapat digunakan sebagai salah satu cara distribusi pupuk di Indonesia ini dapat tersebar secara merata. QR Code ini dapat dimanfaatkan oleh distributor maupun balai tani. Manfaat bagi distributor adalah dengan adanya QR Code ini juga dapat meminimalisir jatah pupuk bagi tiap daerah dengan cara men-scan QR Code tersebut. Dan distributor dapat mengetahui beberapa jumlah pupuk yang harus didistribusikan sehingga tidak ada kecurangan pada saat distribusi pupuk. Sedangkan keuntungan dari balai tani dapat mengetahui berapa jumlah pupuk yang mereka dapat setiap daerah sehingga tidak ada terjadi keributan dalam jumlah pupuk yang didistribusikan. Selain itu, balai tani juga langsung mengetahui bahwa daerah mereka kekurangan pupuk sehingga mereka juga langsung dapat melaporkan kepada pemerintah dan distributor sehingga pupuk dapat langsung didistribusikan. Sebagai contoh, berdasarkan gambar di atas dapat dibandingkan bahwa hanya dengan men-scan QR Code ini dari HP dapat langsung melihat data penyebaran distribusi pupuk di Indonesia. Dengan menggunakan QR Code ini, data didapat langsung tersimpan di handphone dan dapat menampilkan informasi lebih banyak. Jadi, dengan QR Code yang ini dapat menampilkan provinsi dan jumlah pupuk yang didistribusikan pada setiap daerah. Tidak perlu mencari situs dan lain sebagainya. Hanya dengan men-scan QR Code ini kita dapat menyimpan data-data tersebut. Selanjutnya contoh QR Code yang kami buat, yaitu dengan QR Code ini, ketika QR Code ini di-scan dengan handphone dapat langsung mengunduh data tentang jumlah pupuk yang telah didistribusikan dan jumlah pupuk yang diperlukan di setiap daerah. Informasi tersebut terbentuk dalam tabel yang bisa dilihat sebagai berikut.
Dari tabel itu kita dapat melihat bahwa petani dan distributor dapat mengetahui jumlah pupuk yang harus didistribusikan dan jumlah pupuk yang dibutuhkan, dan dari data tersebut dapat mengurangi distribusi pupuk yang berlebih di setiap kabupatennya, sehingga distribusi pupuk dapat merata di setiap kabupaten. Dari contoh QR code yang kami buat ini dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam distribusi pupuk dikarenakan data. Dengan men-scan QR code ini, seluruh data dari distributor maupun dari Balai Tani sudah tercatat dan terekam di webnya atau di dalam tabelnya tersebut. Yang kedua adalah cara merealisasikan. Cara merealisasikan gagasan ini adalah diperlukan kerjasama antar berbagai pihak. Pihak yang paling utama adalah tentu saja Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk di Indonesia, termasuk untuk memberikan semua data diperlukan untuk petani maupun distributor. Yang kedua adalah pihak pengelola juga berperan penting merealisasikan gagasan tentang QR code ini, karena pihak pengelola juga harus membuat web atau aplikasi tempat data itu akan ditampilkan. Untuk mendapat informasi atau data yang terupdate, Kementerian Pertanian harus selalu bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan di setiap provinsi sehingga data dapat selalu diupdate. Yang ketiga adalah prediksi. Prediksi kami sebagai penulis untuk gagasan ini adalah sangat bisa untuk direalisasikan, karena dengan metode ini penulis berharap bisa meminimalisir distribusi pupuk yang tidak merata sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Adapun kendala yang penulis dapatkan saat menjadikan ini gagasan, yaitu kendalanya terdapat pada petani itu sendiri, dikarenakan tidak semua petani memiliki handphone dan kurangnya kesadaran distributor.